Kak, kalau Pak RT nyuruh lu buat stop main game di pos kamling malam-malam, mending langsung udahan aja sih. Karena mungkin aja Pak RT itu tahu sesuatu yang lu nggak tahu. Hah? Maksudnya? Nah, ini cerita dari gue Farah Pandu. Jadi ceritanya dia itu bosen banget di rumah karena sepi banget gitu rumahnya. Jadi dia punya rencana buat ngajak temen-temennya yang bernama Dika dan Dendi buat ngumpul di pos ronda dan ngumpul sama orang-orang di sana lah. Utamanya banyak tuh, ada anak-anak dan bapak-bapak lagi kumpul di pos ronda itu. Tapi setelah sekitaran jam 10 malam, akhirnya tinggal dia dan temannya berdua tadi sama beberapa bapak-bapak yang tertinggal di pos rendah itu. Tapi karena dia ingin nge-push game FF-nya buat naik rank, dia terusin aja main sama temennya. Sampai nggak kerasa udah jam 12. Karena udah terlalu malam, bapak-bapaknya udah pada balik. Jadi tinggal dia sama berdua temennya tadi, Dika dan Dendi. Tapi Pak RT datang tuh tiba-tiba dan nanya, "Loh, kok belum tidur sih? Udah jam segini?" Terus katanya, "Bentar lagi Pak, kami lagi win strike, lagi main, lagi menang-menangnya nih." Terus kata Pak RT, "Oh alah, iya, tapi nanti pokoknya jam 2 pagi harus udah balik semua ya." Terus dia bilang, "Oke Pak." Nah, itu semua temennya tuh udah pada tidur, tinggal dia aja yang masih main game. Dan akhirnya dia nggak bisa tidur. Terus dia tiba-tiba mendengar suara langkah gitu yang ada di belakang pos kamling. Pas dia liatin, nggak ada apa-apa. Terus pindah lagi ke depan dia. Terus dia lihat lagi ke depan dan juga nggak ada apa-apa lagi. Sampai matanya itu tertuju ke lampu jalan yang tiba-tiba aja kedap-kedip. Dan di sana ternyata ada seorang kakek-kakek bawa pacul sambil tersenyum ke hadapan dia. Dia panik banget dong dan bangunin kedua temennya buat cabut ke rumah dia. Abis temennya pada ikutan lari tanpa tahu apa-apa, sampai di rumahnya dia kunci lah rumahnya. Terus keesokan harinya dia tanya ke Pak RT nih, "Pak, kemarin saya ketemu kakek-kakek bawa pacul, ketawa-ketawa. Itu siapa ya Pak?" Terus Pak RT tuh terkaget tuh. Dan Pak RT tuh rada marah bilang, "Kok kamu kemarin nggak langsung tidur? Kan udah Pak RT bilang." Jadi yang kamu lihat itu adalah sosok kakek penjaga kuburan yang ada di belakang masjid itu. Jadi ada sebuah masjid dan di belakangnya ada kuburan. Jadi kejadiannya itu dulu ada 2 orang bapak-bapak yang mukul dia menggunakan pacul sampai kakek itu meninggal. Jadi setelah kejadian itu ada jin yang menyerupai arwahnya si kakek yang tidak tenang dan gak terima sampai dia ketemu sama orang yang udah mukul kakek itu siapa. Jadi katanya kejadiannya itu di sekitar pos kamling itu dan terjadi di jam 2 malam. Makanya dia sering menampakkan diri membawa pacul buat mencari 2 orang pelaku pembunuh itu tadi di jam 2 malam di sekitar pos kamling itu, men. What? Dia kayak balas dendam gitu ya? Iya, syukurnya mereka masih anak-anak. Jadi dianggap bukan pelakunya. Seram juga ya. Kalau gue sih mending kayaknya nggak ke pos itu lagi deh. Asli. Oke, lu lagi? Oke. Ini cerita yang gue dapat dari Reval_Argi. Kalau di sekitaran tempat lu tuh gak ada bayi, tapi tiba-tiba ada suara bayi, mending lu cepet-cepet pergi deh. Karena bisa aja sesuatu lagi mengganggumu. Bayi menangis. Nah, jadi kejadiannya ini tahun 2021. Dia ini diantar ke pondok pesantren gitu. Tapi di pondok pesantren itu boleh main HP asal betah di sana. Jadi dari tahun 2021, 2022 sampai awal tahun 2023 nggak ada yang aneh sama pondok pesantren itu. Nah, keanehan itu muncul waktu di bulan September. Jadi biasanya dia itu suka lihat pemandangan di depan kamarnya bersebelahan sama kamar mandi. Jadi kamar mandinya tuh kayak lurus, tapi kamarnya itu menghadap hutan. Nah, dia tuh kan lagi santai nih sambil ngerokok, sambil minum kopi. Ini enak sih pesantrennya ya. Bisa megang HP, bisa merokok, bisa minum kopi, santai banget ya. Terus dia biasa aja, nggak ada apa-apa. Terus pas dia lihat ke kamar mandi, ada yang lewat. Bukan jalan, tapi terbang. Warnanya itu putih dan dia tuh nggak tahu itu apa. Jadi dia mikir ya mungkin itu hayalannya doang. Terus waktu malam hari dia ke kamarnya tuh waktu itu lagi sendiri karena yang lain lagi pada pulang kampung karena Idul Adha. Di sana itu malam Jumat tuh. Malam Jumatnya seingat dia, malam Jumat Kliwon. Jadi karena dia gabut akhirnya dia main game lah di HP-nya sambil tiduran. Tapi saking asiknya dia main game sampai lupa kalau sudah sekarang itu jam 10 malam. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara kayak bayi menangis. Tapi ya nggak dihiraukannya. Tapi makin lama suara bayi menangis tadi makin dekat dan dibarengi sama suara ketukan pintu. Terus dia juga mendengar suara temannya manggil gitu, Argi. Ya pikirnya mungkin temannya nih. Terus waktu dia mau buka pintu dia baru sadar tuh kalau dia saat itu sedang sendiri karena temannya kan lagi pada pulang kampung untuk persiapan Idul Adha. Akhirnya dia gemeteran sambil ke arah pintu yang digedor-gedor tadi. Terus sekilas dia melihat ada kayak bayi di atas atap kamarnya itu. Karena atas atap kamarnya itu harusnya cuma kayak kardus bekas doang. Tapi dia kaget dan coba kucuk-kucuk matanya, ternyata bayi itu hilang. Akhirnya dia bukalah pintu depan rumahnya tadi. Dan ternyata tiba-tiba ada kepala bayi tanpa badan di lantai di depan
dia membuka pintu itu tadi. Terus dia kaget, langsung tutup kamar, dan dia buru-buru masuk ke dalam selimut buat tidur. Anjir, masih bisa-bisanya tenang ya? Iya anjir, kalau gue sih kayaknya udah kabur duluan deh. Mungkin karena santri kali ya, jadi mentalnya beda. Bisa jadi tuh. Oke, gue lagi. Ini cerita yang gue dapat dari Aleno Siska. Oke. Ini cewek dapat tambahan ilmu dari jin yang bikin dia seolah-olah maju selangkah ke masa depan. Hah? Time travel? Bisa jadi. Jadi ceritanya, Siska itu dulu pernah ikut kursus bahasa Jepang gitu secara daring. Jadi metode belajarnya itu emang lewat call WhatsApp doang. Nah, ternyata guru bahasa Jepangnya itu adalah orang yang dulu pernah ngajarin dia bahasa Jepang waktu pas zaman sekolah dulu. Dia lupa sih kapan lesnya itu, cuman pelajaran itu dimulai dari jam 8 malam dengan durasi 1,5 jam. Hari itu dia les kayak biasanya. Nah, ibunya itu kadang-kadang suka interupsi tuh, karena dia kan lesnya itu menggunakan internet di hadapan komputer. Jadi kadang biasanya ibunya tuh minta tolongin sesuatu gitu. Jadi mau nggak mau dia harus meninggalin tempat lesnya. Dia harus izin sama guru lesnya buat ngerjain tugas ibunya dulu sebentar. Misalnya kayak disuruh beli gula, disuruh beli garam, macam-macam deh. Nah, setelah dia selesai ngerjain tugas ibunya, dia balik lagi ke tempat depan laptopnya tadi. Dan pelajarannya dilanjutin lagi, tapi tiba-tiba ada suara kresek TV yang bersemut gitu. Kedengaran seolah ada gangguan. Nah, dia panggil-panggil nih si senseinya, sampai akhirnya kesambung lagi. Tapi setelah disambung itu, dia ngerasa luar biasa sedih dan gak enak. Karena tiba-tiba senseinya tuh berubah nada bicaranya. Jadi ketus, judes, dan ngomelin dia terus. Jujur deh, itu bikin dia sedih banget. Karena mungkin dia kan perempuan gitu ya. Emang sebelumnya bukan orang yang gampang marah. Terus nada bicaranya, intonasinya itu selalu lembut. Jadi cewek yang sensitif ini pikir, ya ini sensei kenapa ya? Kayaknya dia marah sama aku nih karena aku terlalu sering izin buat ngerjain tugas ibunya tadi. Dan senseinya menganggap kalau dia itu nggak serius belajar. Oh, bete gitu ya. Terus di tengah pelajaran itu, dia kebingungan sama materinya. Jadi dia nanyalah pelan-pelan gitu. Tapi jawaban senseinya, kamu ini kok bodoh banget sih? Gitu aja nggak paham. Terus karena jawaban itu dia benar-benar mau nangis. Terus sesudahnya itu dia nggak mau lagi nanya tuh. Senseinya tuh mungkin karena dikiranya senseinya itu lagi emosi tuh. Tapi setelah 30 menit mereka ini melakukan sesi dengan marah-marah itu si senseinya, tiba-tiba ada kedengaran lagi suara kresek-kresek di TV gitu. Terus dia panggil-panggil lagi senseinya, dan baru aja kesambung. Dan ada suara senseinya tadi balik ke sensei yang baik hati. Aneh banget. Terus dia tanya, Siska-san, kita lanjut lagi ya materi partikelnya. Terus dia bilang, maaf sensei, tadi kan kita udah belajar hal yang sama, kok diulang lagi? Senseinya jawab, mana ada Siska, ini kan baru belajar, baru mau mulai belajar. Tadi kan kamu pamit katanya mau disuruh mama. Dia bingung karena sebenarnya dia waktu itu cuma pamit 1 kali doang. Tapi senseinya merasa kalau dia itu pamit 2 kali. Senseinya juga sebenarnya denger tuh suara kresek-kresek TV gitu. Tapi abis itu dia nggak dengar apapun. Jadi sensei kira Siska ini lagi ngerjain tugas ibunya. Jadi senseinya ninggalin lah laptopnya. Jadi di hadapan itu sama-sama tidak ada orang. Oh, jadi sama-sama nggak ketemu. Terus si Siska shock dong, kok bisa gini? Terus aku tadi belajar sama siapa? Dan Siska bilang, udah nggak apa-apa, lumayan kan kursus gratis. Akhirnya si Siska malah ngedumel sendiri. Apanya yang kursus gratis? Tadi aku dimarahin, diketusin, mana ngatain aku pula. Gak ada yang masuk ke otakku materinya katanya. Karena moodnya udah rusak, dia gak mau lagi lanjutin belajar. Dan karena down juga dengan bingung apa yang terjadi saat ini. Tapi karena memang senseinya baik, jadi dia ngerti dan bilang ini bakal jadi salah satu jalan cerita hidup kamu. Nah, gue yakin nih, kayaknya senseinya tahu sesuatu. Loh, kok bisa sih? Nah, itu makanya aneh kan? Gampiran senseinya itu juga tahu materi-materi apa yang bakal dikasih si guru. Dan sama persis, men. Oh iya, itu kayaknya doppelganger si guru berarti. Karena mungkin pikirannya sama dan membuat dia tahu materi di masa depan. Jadi mungkin doppelganger senseinya yang punya kepala batu, kepala pemarah keluar tuh buat ngata-ngatain Siska tadi. Tapi juga tetap ngasih pelajaran nih, tapi dengan nada yang marah. Gokil. Bisa nggak ya digunain buat dapetin kunci jawaban? Iya ya, bisa aja sih kalau udah komplotan. Tapi jadinya sirik. Nah betul. Janganlah ya. Ngomong-ngomong soal doppelganger dan kakek bunsinan, ini ada cerita dari Sally Triana _ yang membahas juga kayak gituan. Boleh. Kalau orang yang lo kenal diem saat dipanggil, ada baiknya jangan dideketin. Mungkin aja apa?
Jadi ceritanya si Sally ini masih kelas 2 MTS. Dia itu lagi mondok di pesantren di daerahnya itu setiap hari Kamis. Setiap zuhur dia bakal pulang ke rumah. Nah, di rumah itu cuma ada kakak sama mamahnya. Nah, jadi dia sebelum pergi ke pondok itu dia salim sama kakaknya, tapi belum ketemu sama mamanya. Pas dia lihat mamanya itu lagi berdiri di depan lemari tanpa nyautin panggilan si Sally ini. Terus si Sally ini keluar kamar karena mau nyimpenin barang bawaan dulu. Nah, waktu dia mau masuk ke kamar ibunya lagi, tiba-tiba dia mendengar suara dari luar. Kayak seolah-olah itu suara ibunya yang lagi manggil tetangga. Habis dari mana, Bu? Sini mampir dulu. Dan suaranya itu benar-benar mirip mamanya gitu. Waktu dia liatin ke belakang, beneran ada mamanya di depan pintu yang lagi ngobrol sama tetangga waktu itu. Loh, seharusnya ruangan ibunya itu melewati dirinya dulu baru bisa sampai ke depan. Tapi dia nggak melihat ibunya pergi ke sana dan itu tuh terlalu cepat. Dan bener aja, dia langsung ngecek ke belakang ke kamar tadi dan mamanya yang berdiri di depan lemari udah nggak ada lagi. Jadi dia datangin lah ke mamanya di depan pintu tadi. Dia tanya, "Mama kok bisa cepet sih lewatin aku? Bukannya tadi di dalam rumah?" Terus mamanya bilang, "Apa sih? Mama aja habis dari luar. Habis beli lauk buat kamu makan." Terus dia kaget dong, karena ternyata selama ini mamanya tuh nggak ada di rumah. Oh, jadi tuh jin yang mengikuti gitu ya? Iya, ini gue sering banget dapat cerita yang kayak gini nih. Cerita jin yang mengikuti orang terdekat kita. Jadi, menurut gue ya, selama orang itu punya sifat yang dingin berbeda dari sebelumnya, mending jangan dideketin dulu deh. Iya ya, coba cari di sekitar rumah dulu nih, siapa tahu ada yang aslinya. Asli bener banget. Oke. Ini gue punya cerita horor tentang teleportasi nih. Wow, gimana? Di dalam kereta, orang ini tiba-tiba kembali ke masa lalu, zaman penjelajahan Belanda. Tapi saat sadar, tiba-tiba dia udah ada di rumah sakit. Loh, kok bisa? Gue dapat cerita ini dari Friatman Channel 9557. Oke, jadi ceritanya, ini adalah pengalaman nyata yang dialami oleh saudaranya. Kejadian ini tahun 2001. Saudaranya itu waktu itu naik kereta malam di jam 9 malam. Pas sedang di kereta, suasana itu kayak sepi gitu. Gerbangnya tuh cuma ada 1 atau 2 orang aja. Karena itu kereta jam malam gitu. Terus mungkin karena perjalanannya cukup jauh, jadi saudaranya ini malah ketiduran. Pas lagi tidur, tiba-tiba di dalam gerbong itu banyak suara orang, namun pakai bahasa yang nggak dimengerti. Kayak seperti bahasa orang asing, mirip bahasa Belanda. Jadi karena banyak orang yang ngobrol dan ketawa-ketawa, terbangunlah si saudaranya. Karena kan berisik. Dan ternyata bener aja, banyak orang bule dengan baju-baju tahun 80-an gitu yang lagi di dalam gerbong kereta yang sama dengan yang di saudaranya itu naikin. Jadi saudaranya itu heran dong dan gak percaya dengan keadaan sekitar antara mimpi dan kenyataan. Terus belum cuma di situ keanehannya, karena tiba-tiba ada suara tembakan ke arah gerbang kereta yang saudaranya itu naiki, dan keretanya pun tiba-tiba berhenti. Jadi kayak ada orang-orang di gerbong semua tuh pada panik. Terus ada yang membalas tembakan dari dalam gerbong ke arah keluar. Pokoknya malam itu suasananya chaos banget. Suara tembakan yang saling membalas satu sama lain dari luar dan dalam kereta. Terus ada juga suara teriakan. Terus ada suara orang yang tertembak. Tiba-tiba ada seorang bule yang ngasih dia senjata nih kepada saudaranya tadi untuk melawan orang-orang yang ada di luar kereta. Tapi baru aja dia udah mengekir kayak gini, tiba-tiba pundak saudaranya itu tertembak sampai pingsan. Anjir, singkat cerita, saudaranya itu tiba-tiba bangun dari pingsannya dan udah di rumah sakit. Terus pas dia bangun, dia bingung dan tanya ke petugas. Dan petugas bilang bahwa saudaranya itu jadi korban pemerasan dan kekerasan. Tapi anehnya di pundak sebelumnya ini masih ada bekas bolong seperti terkena peluru. Padahal orang penjahat yang ada di dalam situ nggak menggunakan pistol. Jadi dia masih bingung dengan kejadian tersebut. Karena dia merasa kalau dia itu dibawa ke masa penjajahan Belanda dan kereta dinaikinnya ini diserang oleh pejuang pribumi gitu. Loh, kok bisa gitu? Nah, aneh kan? Jadi dia kayak mimpi yang jadi kenyataan gitu. Padahal kan penjahatnya nggak pakai pistol, tapi ada bolongan pistol. Oh, aneh bener anjir. Jadi kayak meraga sukma gitu ya. Nah, bisa jadi tuh. Oh, kok bisa ya? Oke, gue lagi deh. Ini cerita terakhir dari Serendipity. Nah, gimana tuh ceritanya? Semua kejadian horor yang terjadi di pondok santriwati ini ternyata berasal dari kelakuan temennya. Kenapa tuh? Jadi cerita ini terjadi sekitar 2 atau 3 tahunan yang lalu. Pas dia lagi mondok di asrama perempuan gitu di pesantren. Jadi sore-sore abis pulang ngaji asar, salah satu adik kelasnya itu nggak sengaja dengar suara kakek-kakek yang lagi nangis. Semuanya juga dengar sebenarnya, tapi mereka nggak menghiraukan suara itu karena mungkin aja ada kakek-kakek yang lagi galau. Tapi semakin lama, tiap malam pasti ada aja santriwati yang mengalami ketindihan. Si dia juga nih sebenarnya pernah tuh ngeliat kayak bayangan gede lewat, tapi pas nengok nggak ada siapa-siapa. Teman-teman yang lainnya juga ngeliatin tuh kayak setan berwujud salah satu santriwati gitu, kayak doppelganger tadi. Termasuk si dia nih, dia pernah dikira temannya masuk WC, padahal dia lagi di kamar asrama gitulah.
Dan lebih parahnya lagi, temennya tuh pernah nggak sengaja ngeliat wanita matanya merah yang mirip Mbak Kunti dan pakai baju merah di tangga menuju jemuran pas mau bangunin orang di kamar asramanya. Pas dia mencoba menjauhi wanita itu dan ngetok santri lain, tapi wanita itu tiba-tiba ada di samping temannya yang bikin dia lari ke kamar asramanya lagi, nggak jadi buat bangunin teman-temannya. Anjir. Nah, seminggu kemudian bapaknya kakak kelas itu datang ke pesantren buat jemput kakak kelasnya, yang ternyata kakeknya meninggal seminggu yang lalu karena sakit. Nah, dulu sebelum sakit kakeknya ini pernah bilang nih sama kakak kelasnya ini kalau dia harus ada di samping kakeknya pas kakeknya lagi sekarat, tapi dia nggak nempatin janjinya sama keluarganya dan bikin para santriwati di sekitar sini terganggu. Jadi awal mula yang suara kakek menangis yang mereka dengar itu bisa jadi itu adalah tangisannya si kakek dari kakak kelas itu tadi. Terus dia kayak kesel dikit ya dan bilang, oh ini biang keroknya. Terus untungnya setelah kakak kelasnya tuh pergi dari tempat itu beberapa hari, mereka nggak ada diganggu lagi. Oh, jadi itu pencetusnya ya? Mungkin kayak trigger gitu buat energi-energi lain yang ikutan muncul ke permukaan juga. Ih, serem juga ya. Asli. Sejauh ini cerita-cerita dari Rio seru-seru ya. Iya men, gak nyangka loh. Ternyata banyak plot twistnya juga. Nah, nanti kalau ada teman-teman viewers yang nonton video ini dan pengen cerita horor juga, boleh tuh share di kolom komentar YouTube ini. Karena kita nih ada 2 orang dan kita akan selalu membaca komen kalian. Oke, segitu dulu lah ya. Like kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Tapi like dan dislike harus sama-sama subscribe. See you in the next video and goodbye.